Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekarang akan mulai beribadah keluarga pada tanggal 26 Mei ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih dapat terus beribadah. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita berdiri untuk bernyanyi. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bernyanyi nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 7 bait yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita akan berdoa, doa pembukaan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat, kasih sayang, dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, terutama untuk beribadah pada hari ini ya Bapa. Bapa, berkatilah ibadah yang akan dilakukan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya jadi atas nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 49 bait yang pertama. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam Kisah Para Rasul. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir dalam ibadah di rumah kami masing-masing, bimbing kami supaya kami boleh memahami dan menerapkan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita membuka bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Kita baca bersilih ganti dan pada ayat 20 kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita,
telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin segala hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntuk bagimu sebagai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu tetap semangat, tetap dalam doa mengandalkan kuasa Tuhan dalam menjalani hidup ini. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kisah para rasul. Kisah rasul adalah kitab sejarah tentang pekerjaan Roh Kudus yang menyertai para murid-murid, sehingga dengan berani mereka menyampaikan tentang Injil Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, naik ke surga, dan melalui firman Tuhan di tanggal 26 ini, kemarin tanggal 25, kita merayakan sebagai hari PGI. Tanggal 25 Mei 1950, hari lahirnya PGI. Itu karena kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas. Lukas yang melanjutkan Injilnya dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul ini mengungkapkan, Bapak Ibu kalau kita teliti untuk melihat dalam pasal 1 ayat 8, ada 3 hal yang ditekankan dalam ayat 8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga latar belakang dari pasal 3 ini, Petrus menyembuhkan seorang lumpuh. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami seakan-akan hidup ini lumpuh? Dikala kita sakit, dikala kita dalam pergumulan ekonomi, dikala kita dalam masalah-masalah hidup, kadangkala kita merasakan seakan-akan hidup ini lumpuh. Pernahkah kita merasakan iman kita lumpuh? Saudara-saudara, orang lumpuh ini sejak lahir, dia ditempatkan di depan bait Allah itu. Setiap hari kerjanya minta-minta, tapi waktu Petrus dan Yohanes masuk melewati tempat itu, Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku dalam nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Apa yang diminta tidak diberikan seperti harapan dari orang lumpuh ini. Petrus memberikan jauh lebih dari itu, yaitu kesembuhan. Sehingga orang lumpuh ini bukan saja dia menyanyi, dia memuji Tuhan, tapi dia meloncat, dia mengucap syukur karena yang tadinya dia lumpuh dia bisa sembuh. Itu karena kuasa Tuhan. Dia tidak tinggal diam, tapi dia mengikuti Petrus dan Yohanes
masuk ke dalam bait Allah untuk mengucap syukur. Hal inilah yang membuat banyak orang saat itu heran dan sambil bertanya-tanya dalam pembacaan kita tadi, mengungkapkan bagi kita karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes setelah dia mengalami kesembuhan, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka mengikuti Petrus dan Yohanes? Karena Petrus dan Yohanes ini bersaksi tentang nama Yesus. Bersaksi tentang bagaimana karya Allah. Orang-orang Yahudi saat itu yang telah menyalibkan Kristus. Kristus inilah yang memberikan kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Dan ini menjadi kesaksian, menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Yesus bukan saja mengampuni dosa kita, tapi Yesus juga memberikan bagi kita kesembuhan dari sakit yang dikatakan di sini lumpuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah Petrus menegaskan bahwa penolakan dan pembunuhan terhadap Kristus tidak menghentikan rencana Allah bagi manusia. Yesus yang mati dan bangkit, Yesus yang sudah naik ke surga, yang memberikan bagi kita kekuatan dalam menjalani hidup ini, yang telah menyembuhkan orang lumpuh. Oleh karena tidak mengerti, orang-orang Yahudi telah menolak. Yesus datang ke dalam dunia ini, tapi mereka menolak sejak kelahiran Kristus. Mereka telah menolak dan sampai disalib. Itu tanda penolakan. Mereka membunuh Yesus. Petrus menyampaikan masih ada kesempatan bagi manusia untuk berubah. Masih ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Petrus dan Yohanes menyadari bahwa pemberitaan Injil, penyembuhan orang lumpuh, semua bukan karena Petrus dan Yohanes. Semua karena nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Di tengah-tengah situasi kondisi yang dialami oleh manusia, dalam sakit, yakin Tuhan memberikan kesembuhan. Untuk itu kita diajak sebagai keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan saja bisa menyembuhkan orang lumpuh. Kita pun, Bapak, Ibu, dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita alami, mungkin dalam hidup kita banyak kesulitan, tapi kita boleh melihat bahwa kuasa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap pada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk mau berubah di dalam Tuhan. Dari yang tadinya tidak taat menjadi taat kepada Tuhan. Mari, sebagaimana Petrus dan Yohanes mereka berani bersaksi tentang Kristus, kita pun sebagai jemaat, kita terpanggil juga sebagai pelayan, kita terpanggil juga untuk memberitakan Injil. Injil itu siapa? Injil itu Yesus Kristus. Melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui pelayanan dalam rumah tangga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Amin. Jemaat, marilah kita aminkan firman Tuhan ini di dalam Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu, mendengar panggilan-Mu. Hai musafir ikut
bangkitlah ke negeri sejahtera. Mari kita sehati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah pada hari ini. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Karena pekerjaan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes bersaksi, orang lumpuh disembuhkan, walaupun ada banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi, Petrus dan Yohanes tetap setia memberitakan tentang Injil Yesus Kristus yang ditolak oleh manusia. Bapa di surga, berkati firman ini, agar dalam kehidupan kami setiap hari, kami boleh melihat kuasa Allah bekerja. Ada banyak masalah yang kami hadapi yang seakan-akan membuat kami lumpuh dalam kehidupan ini. Iman kami lumpuh, tetapi kami bersyukur melalui kuasa Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Kristus yang sudah naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Roh Kudus Tuhan dicurahkan untuk menguatkan kami sebagai gereja Tuhan dalam memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Berkati seluruh gereja-gereja yang Tuhan tempatkan dalam dunia ini untuk menyampaikan tentang kasih Allah, khususnya GPIB Bukit Saitun sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, memelihara para pelayan, rekan-rekan presbiter, begitu juga dengan unit misioner pelayanan anak persekutuan teruna, gerakan pemuda. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam belajar mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Kami serahkan generasi muda ini dalam pimpinan Tuhan. Berkati bapak-bapak dalam jemaat, dalam mencari nafkah, takut akan Tuhan, mewarnai dalam kehidupan mereka. Berkati ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, takut akan Tuhan, mewarnai dalam kehidupan sebagai istri. Berkati orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup karena bencana alam, kami mohon kuasa Allah juga memberikan kekuatan, jalan keluar, penghiburan dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati Ibu Meti Poyoh bersama dengan keluarga. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan secara khusus bagi Ibu Poyoh. Kami mohon kekuatan kesembuhan daripada Tuhan dalam hidup keluarga. Kami berdoa bagi Pak Billy, istri dan anak-anak. Dalam pergumulan yang mereka hadapi, kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan dalam hidup keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu dalam sukacita ulang tahun kelahiran, sembuh dari sakit, ulang tahun perkawinan. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Bapa di surga, pada bulan Juni akan dilaksanakan ibadah minggu jam 7 dan jam 9. Tuhan berkati dalam pelayanan ini, kesehatan kami semua, lingkungan di mana kami berada. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini, organis, Tuhan berkati liturgos yang ada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam kehidupan pelayanan ke depan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sudah tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan mengingat dari firman Tuhan pada Mazmur 50 ayat yang ke-14. Yaitu, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Saudara, marilah kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Marilah kita berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita akan bernyanyi nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia, pada bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.